dukungan lagi. Terima kasih. Nomor antrian 2 di loket 1. Selamat siang Ibu, selamat duduk. Jadi gimana? Tapi sebelumnya Ibu, ini kebetulan kan sebenarnya Pak Akbar ya. Oh Ini iya. saya menggantikan, kan saya Jasmine, pengganti Pak Akbar. Kebetulan Pak Akbar lagi ada dinas di luar kota. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi saya tuh datang ke sini mau menanyakan terkait pajak yang harus dibayarkan bulan Desember setiap tahun 2024 ini. Oh berarti dari Januari sampai November udah? Sudah, Oh. ya saya udah bayar pajak. Mm. Tapi saya ingin mengkonsultasikan kepada ibu. Boleh. Boleh dilihat? Oh, Iya. Di bawah kan ya? Iya, saya bawa bentar bu. Ini. Saya lihat ya, Mbak ya. Silakan. Ini dengan Mbak siapa? Saya Ibu Rina. Izin lagi apa? Iya, tidak apa-apa. Ibu Rina ya. Iya. Oke, Bu Rina di sini jenis usahanya penerangan hamburger, Iya. dan orang pribadi melaksanakan pajak ya atau PKP. Pastinya udah paham kan mengenai pajak kalau misalnya dari Januari sampai November tidak dibayar? Iya, sudah. Tapi kan saya bayar kekurangannya aja. Iya betul, cocok ya, jadi udah paham ya. Terus selanjutnya tahun pajak 2024 dalam nilainya oke. Kita langsung aja ke pendapatan bruto. Di sini pendapatan ibu adalah 5 miliar, sungguh luar biasa ya. Di tahun 2024. Iya. Wow, 2024. sangat luar biasa. Kau boleh tahu nih, ayam benernya di mana aja sih tempatnya? Kebetulan udah banyak, alhamdulillah. Dulu awal merintis emang masih baru. Saya itu kan sebenarnya asli dari Jogja. Nah, kemudian suami saya di Magelang. Oh, Jadi dulu awal-awal tuh ya di Magelang bisnisnya. Tapi alhamdulillah udah semakin berkembang. Jadi udah sampai banyak lagi Pak. oke. Merintis berapa tahun Mbak Om bilang? Kurang lebih udah 5 tahunan. Oke. Iya. Kita lihat dulu ya kendaraannya. Yang pertama ada pendapatan bruto nih sejumlah uang bulan. Terus juga PPh 25 dari Januari sampai November 2024 yang membayarkan sejumlah 55. Ini ada pengeluarannya dua Bu kalau saya lihat ya. Pertama itu ada pengeluaran deductible dan juga non deductible. Oh, itu apa ya? Sebenarnya belum familiar ya? Iya. Iya. Oke, nah berapa sempat membingungkan antara deductible dan juga non deductible. Yang pertama Ibu, kita bisa lihat di sini ya. Di sini kalau misalnya kita kan di sini ada sewa tempat usaha, ada gaji pegawai, biaya listrik air, terus yang di deductible di sini ada biaya makan pribadi dan juga liburan keluarga. Nah maksudnya dari deductible ini sedikit menjelaskan ya Ibu. Iya. Itu apa sih sebenarnya? Nah deductible itu pengeluaran yang dapat dibiayakan sebagai pengurang pajak. Itu. Kurang pajak. Itu maksudnya PKP atau Iya, jadi sebelum kita mendapatkan penghasilan bruto nih, kita kan harus mengurangi ini apa aja sih yang perlu dari biaya umum atau biaya lainnya itu kan biar mendapatkan PKP Oh, gitu. tapi kalau yang pengeluaran pribadi itu berarti masuk ke non deductible gitu betul ya? sekali, Itu tidak bisa dikurangi. tidak bisa karena kalau menurut UU PPh ya itu ada 3 komponen untuk menentukan antara deductible dan juga non deductible. Nah untuk yang pertama itu ada biaya tersebut harus berhubungan dengan kegiatan usaha. Sedangkan kalau semisal nih kayak pertemuan pribadi itu yang kita nggak bersangkutan ya tentang usahanya ibu. Terus yang kedua ada kegiatan usaha tersebut harus dilakukan untuk mengeluarkan penghasilan yang dikenai pajak. Nah, itu kan juga tidak menghasilkan profit kan? Iya. Usaha itu makanya dimasukkan ke non deductible. Nah, yang ketiga ialah biaya tersebut tidak boleh diperlakukan atau untuk kepentingan pribadi. Begitu. Nah, jadi sudah jelas ya ibu. Iya, Deductible dan juga dengan non deductible. Baru dengar saya. Iya, emang beberapa kali itu banyak sekali yang masih bingung ibu mengenai itu. Jadi ada beberapa kasus juga yang melaporkan ketika dia melaporkan ini itu biaya makan pribadi, liburan keluarga, itu dimasukkan. Iya, Nggak bisa ya. iya pelanggan nggak bisa. Begitu ibu, mau saya bantu? Iya, untuk menghitung pajak tentang Boleh. bulan Desember. Boleh ibu. Ini ya ibu, saya ingin pakai laptop ya Iya, biasanya. Yang pertama adalah mengenai penghasilan bruto, yaitu 5 miliar ibu. Iya, betul teman-teman. Oke. Selanjutnya ada mengenai pengeluaran dari deductible di antaranya Iya. ada sewa tempat usaha sampai Iya. dengan biaya promosi. Kita masukkan ya ibu. Ya, mengurangkan ya. Betul, pintar ya ibunya. Tadi udah dikasih tahu. Oh iya. Oke, berarti kita total ibu dari yang tadi dari biaya sewa tempat usaha sampai dengan biaya promosi. Nah totalnya adalah 3 miliar 530.
gitu. Nah, tetapi sebelum kita memasuki pengurangan antara penghasilan bruto dan juga pengeluaran dari gaji table, saya mau tanya ibu udah ada kayak tanggung jawab nggak sih, atau anak, atau seperti ibu, nenek? Enggak, belum ada. Oh, belum ada. Aduh, ini kan ya. Oh, baru. Ya. Oh iya, berarti kan jadi dalam suami juga ya kalau itu. Oke deh. Jadi mencari PDKT-nya cukup 54 juta aja. Iya. Karena bisa. Iya. Oh, tahu ya. Ini lulusan akuntansi deh ya. Iya. Nggak tahu. Saya tuh bisa lagi minat ibu. Tapi zaman dulu nggak ada itu. Oh, nggak ada kayak gitu. Iya. Iya, mungkin peraturan baru semakin matang kan Iya, berkembang kayak betul. gitu. Tuh. Oke, kita langsung kurang aja. Berarti lama dari penghasilan bruto 75 miliar dikurangi dengan PTKT yang sejumlah 54. Nah, totalnya adalah 4 miliar 946. Nah, dari 4 miliar 946 ini dikurangi dari yang pengurangan tadi ibu, Ya. yang berjumlah 3 miliar 530. Jadinya adalah 1 miliar 416. Nah, tapi Itu PKP-nya. betul, ini adalah PKP-nya ibu. Nah, setelah itu mari kita hitung mengenai pajak terutangnya. Oh, iya. Menurut UKPP kan ada peraturannya ya ibu, dari 5% ke 15. Nah, sampai itu 25. Gimana Udah sih? berubah lagi ya pasti Betul, peraturan betul, dari yang betul, sama betul. sekarang. Karena perlu penyesuaian Iya, kan. yang harus berlapis itu. Betul sekali. Nah, jadi ibu mengenai beberapa lapisan. Di antaranya ada 5%. Nah, kebetulan dari 5% ini maksimalnya adalah 60. Ketika dia udah mencapai 60 juta, kita masuk ke lapisan selanjutnya, yaitu 12%. Oh, Dan iya. selanjutnya lagi mencapai 30% kebutuhan ibu. Ya. Nah, tetapi karena di sini yang dari 15 sampai 25 itu udah memenuhi ya ibu, ini kan udah 810 juta. Nah, sedangkan PKP-nya adalah 1 miliar 416. Iya. Nah, jadi ini dikurangi ibu. Sisanya berapa sih? Sisanya 606. Oh, Begitu ibu. iya, iya. Nah, paling lapisan paling bawahnya gitu ya. betul. Nah, jadi totalnya dari 5% sampai dengan 30% itu adalah 347.300. Begitu ibu. Oh iya. Karena tadi saya lihat ya, di sini ada PPh 25 Januari sampai dengan November 2024 yang sudah dibayarkan ya, Iya. sejumlah 55 juta. Iya. Maka dari PPh terutang yang 347.300 tersebut dikurangi, iya betul, dikurangkan 55 juta. 55 juta dari dikurangkan yaitu menjadi 292.300 juta ya ibu, sama ibu. Iya. Dan itu ibu ya. Berarti itu pajak tentang yang udah disambarkan Betul, yang harus Ibu. dibayarkan ke saya ya. Betul ibu. Gitu. Nah, untuk pembayarannya sendiri ibu ya udah tahu belum? Harusnya udah tahu sih. Iya sih, tapi kalau yang online tuh saya Masih suka bingung. iya suka Oh enggak deh. Nah jadi ibu, karena untuk mempercepat juga kan, Iya. KPP Pratama Kota Magelang itu juga cuma satu ya. Masa kita mau menggandeng semua kan kita juga. Iya. Paling tidak kita bisa memberi aksesnya melalui online gitu. Iya. Ya itu apa online. betul, karena online. Makanya kita langsung ke online aja. Nah kebetulan di sini ada DCP online. Oh iya, saya pernah dengar itu. Betul. Tapi masih belum bisa aku nggak. Oh iya. Kebetulan ibu kalau saya menyarankan nih di DCP online ibu membayarnya agak awal aja, karena kalau misalnya di akhir itu biasanya rebutan yang bayar. Jadi Oh, nanti kita agak susah. susah gitu ya, agak tolak gitu. Nah nanti setelah masuk di DCP online ibu pilih yang e-billing aja. Ini Bagaimana gitu? Nah tadi di sini ada ibu. Ini setelah ibu mempunyai, pasti udah punya NPWP kan Ya. ibu, setelah mendaftarkan dari DCP online, jadi setelah misalnya udah mendaftarkan nanti ada macam-macam ibu, ada dapatkan FPL atau segala macam, terus sampai masuk ke e-billing. Maaf. Emang suka jatuh sendiri gitu kok. Gimana dong ya? Kita lanjut aja ya bu ya. Oke deh. Nah setelah itu ibu, setelah ibu dari tadi mendaftarkan yang dari registrasi akun, bisa langsung buka ke e-billing. Nanti kalau misalnya bingung masuk e-billingnya bisa langsung di search aja kok ibu. Jadi e-billing. Oh, ada di YouTube itu. Kebetulan kalau YouTube itu cara-caranya mbak. Oh, Ibu, anak muda dong, dia kan nggak keliru-keliru ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu mau mencari e-billing, gimana nih bingung di digital online-nya? Bisa aja langsung dicari e-billing, langsung muncul gitu. Nah, terus buat cara-caranya mbak, cara-caranya bisa di-search di YouTube. Ya. Sudah lengkap sekali di YouTube DCID, jadi mbak langsung ikuti aja ibu terus ya. saya nggak pernah buka itu soalnya. Nggak apa-apa mbak. Aduh, suka keliru nih, udah muda banget, tapi udah masih muda dan ya. Alhamdulillah. Coba ya kita cari pengertian dulu. Jadi sudah ada ya karya pembayaran pajak menggunakan e-billing. Gitu ibu. Biar nanti saya tonton. Betul sekali. Nanti ketika
ada yang masih dibingungkan atau perlu konsultasi lagi, bisa kesini pasti kami terbuka. Siapa tahu nanti ketemu sama Pak Angguan. Oh iya. Oke Ibu, begitu apakah ada yang ditanyakan? Itu tadi yang baca tutupnya Oke deh. semuanya ya. Boleh Ibu, sangat boleh ya. Ya, kita bukakan dulu. Nah, jadi tadi yang telah kita perhitungkan sudah mengenai PPKP, terus juga kita masuk PPKP. Jadi pajak urutannya adalah 292.300. Saya tulis di sini. Oh iya, boleh. Oke. Bisa tulis ya. Iya. Tuh, jangan 200.000 ya Ibu ya. Ini Nanti ya dong ya, masa omsetnya 5 miliar, pajaknya 200.000. pajak urutannya 292.300. Nanti setelah ini saya coba tuliskan dulu rinciannya, nanti biar Ibu bisa mengetahui kira-kira apa yang perlu dikurangkan, karena kan semakin besar omsetnya, bukan mengurangan omset ya, Iya. kan menambah dari ini beban-bebannya biar pajak yang itu kan dikurangkan. Gitu ya Ibu. Iya. Itu Ibu Ya sudah. sudah cukup. Terima kasih sekali ya Bu atas bantuannya. Saya yang terima kasih sudah Sekarang saya jadi paham. alhamdulillah kalau Iya. paham. Boleh. Boleh yang lain diambil ini juga maknya nanti saya yang punya lagi kalau kan ya. Bu, terima kasih hati-hati di jalan ya Ibu. Iya, terima kasih ya, Ibu. Itu kehadirannya lagi. Iya, terima terima kasih ya. Iya, selamat siang. Selamat pagi Mbak. Selamat datang di KPP Tengah Magelang. Hari ini saya bantu Bu. Jadi gini, saya itu mau melakukan pembayaran pajak. Namun saya itu tidak mau melakukan pembayaran pajak di kantor ini. Apakah bisa dibantu mengenai pembayarannya? Bisa saya lihat dokumen-dokumennya? Baik, ini. Kalau ini bisa langsung di pelayanan helpdesk di 001. Terus ini nomor antriannya, bisa langsung hubungi saya. Oh ya, baik Mbak. Terima kasih. Nomor antrian 1. Di loket 1. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga, ada yang bisa saya bantu? Jadi saya itu mau melakukan pembayaran mengenai pajak. Namun karena ini baru pertama kali, jadi saya minta bantuan untuk melakukan perhitungan dan pembayaran. Apakah bisa dibantu? Bu? Di sini saya membawa dokumen terkait, bisa dicek terlebih dahulu. Boleh. Ini dokumennya Ibu. Ya, ya nanti izin saya coret-coret boleh Bu? Boleh? Oh ya. Nama pemilik restorannya Pak Anton ya? Iya betul. Saya sebagai wakilan dari staf akuntansi. Kalau boleh tahu ini restoran makannya apa Bu? Jadi kita itu berinovasi dengan membuat restoran mengenai Korea seperti itu. Jadi kan karena banyak peminatnya, banyak yang lagi booming mengenai Korea, drakor, K-pop. Jadi kita itu berinovasi dengan membuat restoran makanan Korea seperti itu. Ini udah berapa lama ya pembangunan restorannya dijalankan? Ini baru saja dijalankan sekitar 1 tahun ini. Ini omsetnya udah bagus banget ya Bu, udah sampai 30 juta per bulan. Iya betul, karena dari FYP juga banyak yang pengunjung yang langsung datang ke restoran kita gitu. Nah ini untuk perhitungannya ya Bu, ini nanti tarifnya itu untuk pajaknya ini karena sepertinya masih UMKM ya Bu ya. Ya, Tarif pajak finalnya 0,5%. Itu dari pasal UHBP pasal 4 ayat 2. Nah kenapa ini masih UMKM? Karena itu barisan tahun sama ini kan satu bulannya omsetnya 30 juta. ya. Ini misal dikalikan ke 1 tahun kan 30 dikali 12 itu 360 juta. Itu kurang dari 4,5 M. Nah itu jadi masih masuk UMKM dan kena pajak 0,5%. Oh seperti itu ya. Nah ini pajaknya agak kecil ya Ibu ya. Oh iya. Karena ini ada keputusan yang tadi saya bilang itu pakai UU HPP. Nah UU HPP itu disahkan tahun 2021 itu mengubah 4 undang-undang perpajakan, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan,
dilanjutkan sampai ke biaya cukai itu cipta kerja. Tujuan juga atau dibentuknya UHBP ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan percepatan pemulihan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara. Sama ini itu untuk mewujudkan sistem perpajakan kita itu agar adil dan berkepastian hukum. Oh gitu. Dengan UHBP ini ya Bu, ini diharapkan masyarakat itu terdorong untuk mewujudkan sistem pajak yang adil, efektif, dan akuntabel. Nah, dari UHBP ini ada 6 aturan pokok. Yang pertama ada perubahan pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Yang kedua ada pajak penghasilan. Yang ketiga itu ada PPN. Yang keempat ada program pengungkapan sukarela wajib pajak. Yang kelima itu pajak karbon dan yang terakhir itu pajak cukai tentang cukai. Oh gitu. Nah, berhubung ibu ini kan UMKM, ini termasuk ke poin kedua yaitu pajak penghasilan ya. Iya. Ini berhubung ibu termasuk ke UMKM, nanti ibu menghitungnya menggunakan poin kedua UHBP di mana wajib pajak atau ibu sendiri memiliki peredaran bruto itu maksimal 4,8 M untuk mendapatkan tarif pajak final 0,5%. Nah, habis ini kita menghitung bersama-sama untuk pajaknya itu untuk jadi pedoman ke tahun berikutnya ya. Oke. Nah, ini jadi pajak terhutang restoran ibu itu untuk per tahunnya di tahun pertama ini 1.800.000. Nah, untuk perhitungannya nanti sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Di pengacara nanti pembayarannya ibu bisa login ke DJP online itu di www.pajak.go.id seperti ini ya. Ibu bisa masukkan sesuai perintahnya. Oh gitu. Nanti ibu setelah login ibu masuk ke bagian e-billing. Nanti ibu dicetak itu nanti pembayarannya bisa lewat Telbank atau e-money juga bisa. Nah, untuk dokumennya kalau nanti ibu ada yang masih belum paham bisa masuk ke website di www.pajak.go.id atau telepon ke 1-500-200. Nah, intinya di teleponnya 1-500-200. Nah, Terima kasih Bu. ya, Kalau gitu saya pamit dulu. ya. Terima kasih Ibu. Silakan datang kembali. Kemesraan ini janganlah cepat